Introducing myself. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan dan metabolisme tubuh dengan mata kuliah biomedik dasar dengan dosen pengempu Narsela Menawan Escape MK. Dan perkenalkan, nama saya Muyang Diki Garang dengan NIM 2314201061 kelas A2 semester 1. Nah, kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu apa sih itu sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Nah, sistem pencernaan terdiri dari yang pertama, mulut dan lidah. Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan yang sehingga ukurannya cukup kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Mulut dapat menghaluskan makanan karena di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Nah, gigi berfungsi menghancurkan makanan. Fungsi lidah adalah membolak-balikan makanan sehingga semua makanan dihancurkan secara merata. Selain itu, lidah berfungsi membantu menelan makanan. Gigi dan lidah termasuk alat memproses pencernaan secara mekanis. Nah, selain mencernakan makanan secara mekanis, di mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi dimungkinkan karena kelenjar air liur menghasilkan melunasi rongga mulut dan membantu proses menelan sehingga enzim lain mengubah menjadi karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Nah, yang kedua adalah gigi. Nah, gigi terdiri dari gigi seri. Dari total jumlah gigi orang dewasa, dari total jumlah 32 gigi orang dewasa, 8 terdiri dari susunan gigi seri. Gigi seri ini sendiri terbagi di rahang atas dan rahang bawah. Nah, gigi ini memiliki fungsi untuk menggigit dan memotong makanan. Yang kedua ada gigi taring. Nah, gigi taring berjumlah 4 buah yang terbagi di rahang atas dan rahang bawah. Letaknya tepat di sebelah gigi seri dan berfungsi untuk mengoyak atau merobek makanan. Nah, yang ketiga gigi premolar. Nah, susunan gigi premolar dewasa berjumlah 8 buah, yaitu 4 di rahang atas dan 4 di rahang bawah. Letak gigi ini di antara gigi taring dan gigi geraham. Nah, fungsi dari gigi ini sendiri untuk mengunyah dan menggiling makanan. Yang keempat ada gigi geraham. Susunan gigi geraham dewasa berjumlah 8 buah dan terletak di daratan belakang gigi atau berdekatan dengan pipi bagian dalam. Fungsi gigi ini adalah untuk menggiling makanan sampai menjadi halus. Nah, yang kelima adalah gigi geraham bungsu. Ini merupakan gigi yang paling terakhir muncul dan terletak di paling belakang gigi geraham.
Nah, jumlah gigi geraham bungsu orang dewasa adalah 4 buah, yaitu di rahang atas dan 2 di rahang atas dan 2 di rahang bawah. Fungsi gigi geraham bungsu sama seperti gigi premolar, yaitu untuk mengunyah dan menggiling makanan. Nah, yang ketiga ada kerongkongan. Setelah dikunyah di mulut, makanan ditelan agar turun ke lambung melalui suatu saluran yang disebut kerongkongan. Nah, kerongkongan atau esofagus berfungsi menyajikan makanan dari mulut ke lambung. Di dalam leher kita sebenarnya terdapat 2 saluran, yaitu kerongkongan letaknya di bagian belakang, dan tenggorokan atau trankea letaknya di depan. Nah, kerongkongan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan antara 2 mulut dengan lambung. Tenggorokan merupakan saluran pernafasan yang menghubungkan antara mulut rongga dengan paru-paru. Nah, yang keempat adalah lambung. Lambung merupakan alat pencernaan yang berbentuk kantung. Dinding lambung tersusun dari otot-otot yang memanjang, melingkar, dan menyerong. Nah, hal ini memungkinkan makanan yang masuk ke dalam lambung dibolak-balik dan diramas kembali sehingga menjadi halus. Makanan yang dikunyah di mulut belumlah cukup halus. Oleh karena itu, baru dihaluskan lagi di lambung agar lambung kita tidak bekerja tidak terlalu berat. Sebaiknya kamu mengunyah makanan sampai halus benar sebelum menelannya. Nah, yang kelima adalah hati. Organ hati dikenal sebagai organ terbesar dalam sistem pencernaan tubuh dan mungkin banyak fungsi. Organ hati juga kerap dikenal sebagai liver. Perlu kita ketahui bahwa organ hati tak hanya membantu jalannya proses pencernaan, tapi juga memegang peran penting dalam sistem peredaran darah. Hati sebagai organ pelengkap atau alat ekstra berbeda dengan lambung dan usus yang menjadi bagian dari saluran pencernaan. Namun, hati juga melakukan proses pencernaan dengan bantuan kantung empedu, pembuluh getah bening, usus, persarafan, dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah pankreas. Nah, pankreas adalah salah satu organ yang terletak di belakang rongga perut dengan panjang sekitar 12 sampai 18 cm. Organ yang bentuknya memanjang ini bisa saja mengalami gangguan jika fungsi pankreas terganggu atau rusak. Bisa timbul masalah pada pencernaan dan penyakit lainnya, misalnya diabetes. Nah, memahami fungsi pankreas. Fungsi pankreas terbagi menjadi 2, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua fungsi pankreas yang perlu kita pahami. Nah, untuk fungsi eksokrin, selain pankreas, kelenjar eksokrin juga terdapat di berbagai bagian tubuh, seperti kelenjar air liur di mulut, kelenjar keringat di kulit, dan kelenjar eksokrin di usus dan lambung. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas berfungsi menghasilkan enzim kelenjar pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut memiliki fungsi masing-masing, yaitu yang pertama enzim lipase atau menguraikan lemak. Nah, yang kedua enzim protease termasuk kemotripsis
kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein menjadi asam amino. Nah, yang terakhir adalah enzim amilase. Nah, untuk mengurangi karbohidrat menjadi gula darah atau glukosa. Nah, untuk fungsi endokrin adalah kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan zat tertentu ke dalam peredaran darah. Nah, apa sih fungsi kelenjar endokrin? Adalah pankreas adalah untuk menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Nah, hormon insulin berguna untuk mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Pankreas mengeluarkan hormon ini untuk menurunkan glukosa darah ketika kadar terlalu tinggi. Nah, sementara itu, kelebihan glukosa di dalam tubuh akan disimpan sebagai glikogen di dalam jaringan otot dan hati. Glukogen ini berguna sebagai cadangan energi saat tubuh membutuhkan energi ekstra. Saat kadar glukosa dengan darah terlalu rendah, pankreas dan mengeluarkan hormon glukogen untuk meningkatkan glukosa dengan cara memecahkan glukogen. Nah, yang ketujuh, kandung empedu dan saluran empedu. Kandung empedu adalah kantong penyimpanan otot kecil berbentuk buah pir yang menampung empedu dan terhubung ke hati melalui saluran yang dikenal sebagai saluran empedu. Nah, empedu sendiri adalah cairan berwarna kuning kehijauan, kental dan lengket. Ini terjadi dari garam empedu, elektrolit atau partikel bermuatan terlarut seperti natrium dan bikarbonat. Nah, pigmen empedu, kolesterol dan lemak lainnya atau lipid. Empedu memiliki dua fungsi utama. Empedu yang pertama membantu pencernaan, menghilangkan produksi lemak tertentu atau terutama hemoglobin dan kelebihan kolesterol dari tubuh. Dari tubuh, garam empedu membantu pencernaan dengan membuat kolesterol, lemak dan vitamin yang larut dalam lemak lebih mudah diserap oleh usus. Nah, bilirubin. Bilirubin adalah pigmen utama dalam empedu. Bilirubin merupakan produk limbah yang berbentuk dari hemoglobin atau protein yang membawa oksigen dalam darah. Dan dikeluarkan melalui empedu, hemoglobin dilepaskan ketika sel darah merah yang tua atau rusak dihancurkan. Nah, yang kita masuk ke dalam yang ke-8 yaitu usus besar. Usus besar ini terdiri dari kolon ascendens atau kanan, kolon transversum, kolon descendens di sebelah kiri, kolon sigmoid berhubungan dengan rektum. Appendix atau usus buntu merupakan suatu cetakan kecil berbentuk seperti tabung dengan terletak di kolon ascendens. Pada perbatasan kolon ascendens dengan usus halus, usus besar laki-laki menghasilkan lendir dan berfungsi menyerap udara dari elektrolit dari tinja. Nah, banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar yang berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu menyerapkan zat-zat gizi, beberapa uang, akid, serta antibiotik bisa menyebabkan gangguan pada bakteri-bakteri di dalam usus besar. Akibatnya terjadi iritasi yang biasa menyebabkan dikeluarnya lendiran udara dan terjadi diare. Nah, kita masuk dalam yang ke-9 adalah usus, rektum dan anus. Nah, rektum adalah sebuah ruangan yang berasal dari ujung usus besar. Setelah kolon sigmoid dan
berakhir di anus, biasanya di rektum ini kosong karena pinnya disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada colon descendens. Jika colon descendens penuh dan tinjauan masuk ke dalam rektum, sehingga timbul keinginan untuk buang air besar. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagai anus berbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, sebagian lainnya dari biasanya suatu cincin berotot atau sphincter ani, menjaga agar anus tetap tertutup. Nah, bagaimana terjadi proses pencernaan makanan? Yang pertama adalah mekanis dan yang kedua adalah kimiawi. Apa sih itu mekanis? Nah, mekanis adalah penekanan mekanik makanan lebih banyak terjadi dalam rongga mulut, yaitu melalui mekanisme pengunyah atau mastikasi. Makanan yang sudah berada di rongga mulut bercampur dengan air liur, kemudian dengan peran gigi dan lidah, makan dikunyah menjadi tasian yang lebih kecil. Makanan dikunyah kurang lebih 20-25 kali, tapi tergantung dari jenis makanan yang sudah dikunyah, selanjutnya masuk ke esofagus melalui proses menelan. Nah, pada esofagus terjadi gerak peristaltik yang membawa makanan atau bolus ke lambung. Nah, sedangkan kimiawi, sejak makanan berada di rongga mulut, sudah diencer secara kimiawi. Ini karena sudah bercampur dengan air liur yang mengandung dua jenis enzim pencernaan, yaitu lepidem amilase di lambung. Makanan bercampur dengan asam lambung, muncul dan dipepsin, kemudian dihasilkan komponen karbohidrat, protein, lemak. Nah, gangguan apa saja pada sistem pencernaan, yaitu diare. Apapun dari perut mengalir ke usus terlalu cepat, maka buang air besar menjadi lebih sering dengan fasenya yang mengandung banyak udara. Keadaan seperti anti ini disebut diare. Penyebab diare antara lain adalah kecemasan atau stres, makanan tertentu atau perusak yang melukai dinding bisa saja. Nah, dia kembali dalam waktu lama menyebabkan hilangnya udara dan garam-garam mineral sehingga terjadinya dehidrasi. Yang kedua adalah konstipasi. Nah, sembelit terjadi jika memasuki ke usus dengan sangat lambat. Akibatnya udara terlalu banyak menyerap usus, maka feses menjadi keras dan kering. Sembelit ini disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang berupa tumbuh-tumbuhan berserat dan banyak mengonsumsi daging. Nah, tukak lambung atau ukus dinding lambung diselubungi mukus yang di dalam juga terkandung enzim. Jika pertahanan mukus rusak, enzim pencernaan akan memakan sebagian besar kecil dirinya lapisan permukaan lambung. Hasil dari kegiatan ini adalah terjadi tukak lambung. Tukak lambung menyebabkan dinding berlubang lambung sehingga isi lambung jatuh di rongga perut. Sebagian besar kerusakan lambung disebabkan oleh infeksi jenis bakteri tertentu. Nah, wasir hemoroi adalah pelebaran pembuluh darah balik atau vena di dalam anyaman pembuluh darah. Keluhan pertama kali yaitu darah segar menetes setelah buang air besar atau BAB, biasanya tanpa disertai rasa nyeri dan gatal di anus.
Pencegahan adalah perlu diet tinggi saja serat dan makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang bertujuan membuat volume tinja yang besar tapi lembek, sehingga saat BAB tidak perlu ginjalan dan merangsang wasir. Nah, ada juga kanker usus. Nah, kanker usus merupakan penyakit ketiga yang menyebabkan kematian di seluruh dunia. Penelitian sebelumnya dengan menggunakan binatang sebagai percobaan, kandung kalsium yang banyak terdapat pada susu mampu melindungi gangguan dari serangan kanker. Nah, metabolisme. Kita masuk dalam metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses membentukkan dan mengurai zat dalam tubuh. Untuk kelangsungan hidupnya, metabolisme macam-macam. Yang pertama ada katabolisme. Katabolisme memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai penyediaan bahan baku suatu proses sintesis yang dilakukan oleh molekul lain. Fungsi dari katabolisme yang kedua yaitu sebagai penyedia energi yang akan diperlukan saat aktivitas sel berlangsung. Nah, yang kedua ada anabolisme. Nah, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa anabolisme merupakan suatu proses pembentukan yang berkebalikan dengan proses katabolisme. Pada proses ini memerlukan energi yang dapat berupa energi kimia dan dapat pula berupa energi cahaya. Nah, energi ini nantinya dibutuhkan untuk mengikat berbagai senyawa yang agar sederhana dapat membentuk suatu senyawa yang kompleks. Nah, anabolisme memiliki 3 tahap yaitu produksi monosakarida, asam amino, dan nukleotida. Nah, monosakarida adalah kata yang berasal dari daraku Yunani yang memiliki arti gula sehingga diartikan sebagai senyawa karbohidrat yang paling sederhana. Contoh dari monosakarida yaitu glukosa yang memiliki rasa manis, sedangkan asam amino adalah monomer dari alrotin. Pengertian dari nukleotida yaitu suatu molekul, tentu saja gugus gula dan bisa menyusun purin dan pirimidin. Nah, ATP digunakan sebagai energi dalam mengubah asam amino, monosakarida, dan nukleotida menjadi bentuk reaktif. Asam amino, monosakarida, dan nukleotida reaktif diubah menjadi molekul kompleks. Nah, yang ketiga adalah fase metabolisme karbohidrat. Glikolis disebut juga reaksi Pedu dan Meyerhof atau Eden-Meyerhof-Furness merupakan rangkaian perubahan molekul. Satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Yang B, dekarboksilasi oksidasi asam pirufat. Kelima tahapan reaksi pada oksidasi asam pirufat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada reaksi tahap suatu pirufat dikarboksilasi atau kehilangan gugus karboksilasi pada saat
pirufat bereaksi dengan tiamin pirosofat yang terikat pada pirufat dehidrogenasi atau E1 membentuk turunan hidroksitil. Yang keempat adalah siklus Krebs. Siklus Krebs disebut juga siklus asam trikarboksilat atau siklus asam citra merupakan jalur lingkaran metabolisme di mana aset khusus aset KOA terpecah menjadi dua molekul, CO2 dan udara dengan menggunakan oksigen. 8 tahapan reaksi dalam siklus Krebs adalah sebagai berikut. Yang pertama reaksi kondasi, yang kedua dua reaksi isomerisasi, yang ketiga oksidasi isotrat menjadi katokluotarat atau dan CO2. Yang keempat oksidasia katoglutarat menjadi suksinil KOA5, pengubahan suksinil KOA menjadi suksinat. Yang kelima oksidasi suksinat menjadi fumarat. Yang keenam hidratasimu marat menjadi malat. Yang ketujuh oksidasi malat menjadi oksaluasetan. Yang kelima transportasi elektron dan fosforilasi oksidat. Nah, rantai transport elektron di mana NADH dan FADH2 bergerak elektronnya ke alat angkut elektron yang berada di membran mitokondria. Nah, energi dalam elektron digunakan untuk menghasilkan ATP. Transportasi elektron atau transportasi elektron yang dirangkaikan dengan fosforilasi yang bersifat oksidasi, pembentukan ATP dan ADP plus Pi. Tahap upaya kesehatan keempat atau tahap terakhir dari proses respirasi, yaitu oksidasi glukosa menghasilkan CO2 tambah H2O dan ATP. Nah, transport elektron yang juga disebut dengan rantai respirasi terjadi dalam membran mitokondria. Ya, materi penjelasan saya sampai di sini dan saya ucapkan banyak terima kasih.